Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah Majelis Percikan Iman yang Allah muliakan, baik yang hadir di sini ataupun yang hadir secara online. Hari ini kita akan bahas tentang taat sebelum terlambat. Ya, kita sadar sesadar-sadarnya bahwa manusia itu terikat waktu. Jangan pernah menangguhkan. Idza asbahta fala tantaziril masa. Kalau kamu berniat berbuat baik di waktu pagi, tidak perlu kamu tangguhkan sampai waktu sore. Wa idza amsayta fala tantadiris sobah. Kalau kau berniat berbuat baik di waktu sore, jangan kamu bilang nanti besok aja. Ud min sihatika. Manfaatkan masa sehatmu lisakomika sebelum kamu sakit, wa min hayatika limautika. Dan masa hidupmu sebelum mati. Jadi kita selalu berkompetisi dengan waktu. Ngerasa enggak Bu, minggu ke minggu itu serasa singkat. Ya. Rasanya baru kemarin kita Januari, sekarang sudah di Desember. Rasanya kemarin kita baru Muharram, sekarang sudah Jumadil Akhir. Udah Jumadil Akhir apa? Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Lebaran teteh. Terus langsung nyiapin angpau-angpau. Jadi artinya serasa singkat loh Bu Pak, serasa sebentar ya. Nah, makanya kita harus taat sebelum terlambat. Jadi jangan pernah suka mengatakan nantilah. Bahkan Nabi pernah mengatakan kalau kamu sholat, bersungguh-sungguhlah karena bisi itu teh sholat yang terakhir yang kamu lakukan. Ada kejadian, waktu sholat maghrib saya bertemu dengan beliau. Jadi maghrib teh sebelahan, ngobrol sebentar kan. Jadi habis sholat maghrib dari masjid itu kami satu komplek, satu perumahan. Saya mah ke kanan, beliau ke kiri. Ya mungkin beliau makan malam, saya juga di rumah makan. Udah wudu saya teh. Pas mau azan Isya, ada pengumuman, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang Bapak Haji Fulan. Saya kaget, karena kan tadi maghrib itu sebelahan, bahkan kami ngobrol jalan baru berpisah ya, karena pas beliau ke sana saya ke sini. Saya bilang, "Mah, tahu nggak? Pak Haji itu tadi ngobrol sama saya waktu jalan." Jadi beliau sholat maghrib berjamaah, isya'nya diumumkan beliau wafat. Makanya hidup itu jangan suka, kalau mau baik itu jangan ditangguhkan. Ibu kalau merasa bersalah ke suami, ibu gak usah nunggu Idul Fitri. Ini baru ini Jumadil Akhir. Ibu suka minta maaf sama suami, kawe Idul Fitri. Ibu terlalu lama, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, 4 bulan. Ya, nggak usah kita sebab kalau hari ini minta maaf kan nanti minta maaf lagi, dosa lagi, ya nggak apa-apa. Jadi sebenarnya hidup mah jangan suka ditangguhkan. Ibu bapak alhamdulillah hari ini bisa datang. Kenapa? Boleh jadi ada orang yang minggu depan sekalian kan aya pembagian umroh sugan menang. Hari ayeuna hadir moal. Wah hadiah ayeuna mah. Ya kan, buku nggak ada, ya. Jadi gimana? Udahlah nonton di YouTube. Nah, pertanyaannya, apa benar gitu? Minggu depan masih bisa hadir langsung. Jadi gini, kalau ibu bapak nih biasa datang ke MPI, itu kan amaliyah soleh, sangat baik, sangat mulia. Setiap langkah penggugur dosa. Makin Anda jauh tuh makin dosa nanti banyak, ya, makin gugur. Makanya saya kalau saya sekarang belum punya rumah di sini karena pengguguran dosanya kecil. Namun saya rumah di daerah ianya jadi saya belum punya rumah di sini. Mendingan seperti sekarang kan lumayan lah seberapa puluh kilo gitu kan. Saya kan banyak dosa, lumayan lah rontok-rontok kan gitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang sudah rutin ke MPI, jangan ada kata-kata, minggu ieu mah libur we heula,
kewe minggu depan. Please sayang, belum tentu kita teh minggu depan teh ada waktu. Enggak boleh gitu. Kecuali kalau minggu ini datang enggak, ada mertua, aku kan nggak enak. Nah, ibadah juga kan melayani berkhidmat kepada mertua gitu loh. Ya, kamu ngaji enggak? Enggak, aku teh ada undangan. Nah itu kan jelas. Ini mah ngaji enggak? Kewe minggu depan. Sayang gitu, kita teh rebahan kayak seminggu sekali ya kan. Nah menurut Anda sekaya terbersit gitu. Nah, lawan. Terus jangan dikira saya nggak mau rebahan. Asa pengen sekali malah libur rebahan gitu ya. Atau car free day kan gak gitu. Asa can pernah saumur hirup. saya mah saumur hirup belum pernah car free day di mana? Gak pernah. Kan kudu ke Anda saya teh. Ya. Ada teman saya orang Jakarta, Kang, hari car free day di Bandung gimana? Teuing cek urang teh. Belum pernah. Demi Allah seumur hirup belum pernah cek saya teh. Ya. Belum pernah. Belum. Dah saya teh asa sayang Bu kukar. Dah sebenarnya kalau cuma sekedar absen nya atuh meureunnan aya Ustad Asep, aya Ustad Ayat. Ya gampang lah sakalima tuh ya. Cari we alasan naon kan gitu. Tapi teu tega apa? Nah, matak Anda bisa lihat saya itu nggak ngisi KII, MP itu kalau sakit. Apa ya, kalau umroh, kalau haji, di luar itu mah rasanya saya apa ya, alhamdulillah. Jangan dikira tidak memaksakan, ya karena saya nggak mau ada momentum yang yaitu nggak mau dilalaikan gitu loh. Kenapa? Ya besok lusa kita nggak tahu gitu loh. Nah jadi Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu. Hujan, angin, ada halilintar tetap datang ke sini. Kan? Hujan, angin, dordar gelap, ya, hajar. Sampai banjir, sampai saya lihat ada yang mau ke sini teh pakai kano, ya, di Dayakolot ke sini, ya kan? Wah itu luar biasa kan? Kenapa? Memang hidup begitu Bu. Jangan suka memperlambat, jangan suka menangguhkan, apalagi taat. Jadi taat sebelum terlambat. Kenapa? Karena manusia itu terikat waktu. Dan ketika waktu sudah tiba, jangan sampai kita menyesal. Karena ada orang yang lalai saat waktunya habis, dia baru mengatakan, Tuhan beri hamba kesempatan sesaat saja. Ustaz punten di Al-Munafikun. Surat Al-Munafikun 10-11 coba. Sudah ada Bu Pak? Ya kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Ibu, Bapak, sahabat Majelis Percikan Iman, renungkan baik-baik ayat itu yang mengatakan sok nafkahkan. Wa anfiqu mimma razaqnakum, nafkahkan yang kami rezekikan. Ibu, Bapak,
kalau dengar kata-kata nafkahkan yang kami rezekikan kepadamu, tidak selamanya menafkahkan teh uang. Bapak Ibu datang ke sini menafkahkan tenaga, menafkahkan waktu, pikiran, ya itu menafkahkan. Yang tentu saja Bapak Ibu ke sini juga pasti pakai ongkos, ya. Tapi yang dimaksud dengan menafkahkan itu tidak selamanya nafkah teh uang. Gitu, tidak selamanya, ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Sok gunakan apa yang Allah rezekikan kepadamu, kesehatan itu rezeki, ya. Daya ingat itu rezeki, tenaga itu rezeki, ya. Sebelum datang kepadamu kematian. Jangan sampai ada yang berkata begitu mati datang, Robbi laula akhartani, Tuhan tangguhkan kematianku sesaat saja. Minta ditangguhkan, ya. Ila ajal yang qarib. Ajal yang qarib itu sedetik aja. Fa asaddaqa wa aku minas solihin, agar aku bisa bersedekah dengan pikiranku, dengan tenagaku, dengan apa yang ada pada diriku, dan aku agar menjadi orang soleh. Beri hamba kesempatan. Lalu di ayat terakhirnya diingatkan wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan bila ajal seseorang tiba, tidak ada yang bisa menangguhkannya. Makanya ajal itu tidak bisa dinegosiasi dan tidak bisa dikompromi. Ya. Ajal itu tidak bisa dikompromi dan negosiasi. Ibu, kebayang nggak ada kejadian seorang bapak mau akad nikah, mau menikahkan putrinya, dipanggil sama pembawa acara, ya, Bapak Fulan yang akan menjadi wali silahkan ke meja akad, ya, kan ada meja akad, ya? Nah, memang yang belum nikah mah belum kebayang, ya. Ini yang udah nikah mah kan ada meja akad, ya kan gitu. Nah saya wali duduk kan gitu. Nah itu nanti putri saya kan gitu. Ini calon mantu, ini saksi, ya. Nah ini KUA kan gitu. Kabayang tuh sama pembawa acara yang akan melakukan prosesi akad nikah dipanggil satu-satu ke meja. Ada bapak yang mau mewalikan berdiri, mau bruk aja. Meninggal loh. Jadi belum sempat mengakadkan. Sampai akad nikah itu menjadi mundur. Karena bapak itu meninggal. Padahal kalau boleh ditawar mah kewe atau pas sungkeman gitu ya. Minimal tos akad kan. Nah, tapi tidak bisa dikompromi. Nggak bisa. Bahkan kan viral. Viral apa viral? Viral. Kemarin itu ada pengantin wanita baru selesai akad nikah meninggal juga. Coba bayangkan. Kan kematian mah tidak bisa diajak kompromi. Nah jadi Bapak Ibu, ya, saya ingin cerita, yuk jangan sampai terlambat dalam taat. Jangan mengatakan nanti deh, oh jangan. Bisi, ya, kita tidak punya waktu lagi. Nah, kita saudara-saudaraku tercinta disuruh untuk taat. Untuk apa kita taat? Ibu, kita ini kan disuruh taat, ya, pada Allah, pada Rasul, pada aturan. Pertanyaannya, kenapa kita disuruh taat? Ibu bapak taat untuk apa? Ibu bapak taat supaya apa? Supaya terjadi kemaslahatan. Jadi taat itu untuk terjadi Ibu, bapak, ini contoh saja, taat pada aturan lalu lintas. Kalau merah berhenti. Supaya apa? Supaya maslahat, supaya Anda selamat. Ya. Ibu, kalau ke kanan, rihting ke kanan, tak 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 tak. Supaya apa? Maslahat. Jadi saya di belakang ibu tahu, ibu teh ke kanan. Kan sering ibu-ibu tik-tik ke kanan, kolebak ke kiri.
Begitu kasarempet ku angkot, dia marah. Balik maneh. Ya, saha? Cek puyer angkotnya. Nah, jadi saya ingin cerita sama Anda. Kenapa taat? Supaya supaya teratur, supaya selamat. Jadi taat itu sebenarnya untuk kemaslahatan. Ibu, kalau ibu sakit kudu taat sama dokter. Supaya apa? Supaya maslahat, selamat, sehat. Kan ada bapak-bapak di depan dokter mah, iya dok, iya dok, iya dok. Kata dokter teh, bapak merokoknya berhenti ya, iya dok. Bapak minum yang banyak ya, iya dok. Pas di rumah mah pelenyun deh. Kata istri teh, ayah cek dokter ge berhenti ngarokok teh. Ah, jika Allah wae. Nah, ya kan bari kita, jika Allah wae gitu, umur mah kumaha Allah bari kita. Umur mah gimana Allah, cek Allah maut. Bu, saya ingin cerita sama Anda, apa yang terjadi? Dia madorot. Orang itu kalau tidak taat, ya madorot. Makanya Allah nyuruh kita ini taat. Supaya maslahat, supaya terjadi kebaikan gitu ya. Nah, bumi kita, alam semesta itu taat. Kebayang nggak? Bumi kita ini mengitari orbitnya itu taat pada aturan yang Allah tetapkan. Kalau bumi ini lambatnya, itu bahaya. Dia akan menjadi sangat panas. Ya. Kalau dia terlalu cepat keluar dari orbitnya, nyasab di alam semesta. Oh, kemana yuk? Ya. Mata bumi kita mengitari matahari, ini saya orang awam ya ceritanya orang. Oh, Anda yang sekolahnya di astronomi lebih enak menjelaskannya. Ya. Ya Anda yang belajar astronomi lebih enak. Nah, saya mah orang awam itu ngerti. Hanya saya mikir kalau bumi ini kan bergerak pada orbitnya, pada relnya. Kalau dia terlalu cepat, dia bisa keluar dari relnya dan menjauh dari matahari akan menjadi sangat dingin. Dan semua akan jadi es. Tapi kalau bumi kita terlalu dekat dengan matahari bakal terbakar. Jadi Allah telah menciptakan bumi kita ini benar-benar tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Yang membuat kita ini bisa hidup di muka bumi. Nah, kenapa bumi bisa nyaman ditinggali oleh kita? Karena dia taat, si bumi ini taat pada aturan yang Allah tetapkan, dia berada di orbitnya. Bulan juga sama, dia berada di orbitnya, gitu. Makanya nggak pernah tabrakan. Ya. Terus bumi taat pada aturan. Makanya hitungan waktu cukup akurat. Setahun 300 kalau dibulatkan. Tidak ada gini. Cek bumi teh. Asa hayang kekebutan. Kekebutan tah. Maka setahun teh cuma 200 hari. Nah tahun ini mah setahun teh 200 hari. Ya bumi kekebutan. Kan gitu. Atau misalnya bumi tidak taat. Dia teh lambat. Nah ini mah setahun teh 400 hari. Iya cenah keur males bumi teh. Nah, kebayang gak sama Anda? Nggak, ini saya cerita. Kalau bumi ini tidak taat, hancur. Kalau kesemestaan ini yang ada di semesta kita yang tak terhingga itu, dia tidak taat pada satu aturan yang Allah tetapkan, pasti mengalami kehancuran. Jadi sebenarnya, kenapa kita disuruh taat? Ya supaya ada kemaslahatan. Kenapa istri kudu taat sama suami? Sebab akan menjadi kacau balau kalau di rumah tangga tidak jelas imamnya. Ibu wajib taat sama suami, kecuali kalau suami ibu salah, gitu. Bapak kudu taat ke istri, kalau istri bapak benar. Bapak lagi nonton, ayah maaf, ini udah jam 1, udah sholat belum? Ya. Bapak taat, kamu makmum, aku imam. Bapak karena bapak salah jam 1 belum sholat, ya taat sama istri. Jadi ada yang bilang istri itu wajib taat. Ada kalimat yang terpotong. Suami pun wajib taat sama istri kalau istri benar.
Istri wajib taat kepada suami kalau suami itu benar. Kenapa kita saling taat kepada pasangan hidup kita? Supaya terjadi kemaslahatan. Masih ingat materi sebelumnya? You are my partner. Anda adalah partner saya, gitu. Nah, jadi artinya dengan partner itu harus saling menghargai, harus saling taat pada aturan yang disepakati, ya, gitu. Nah, jadi teman-teman, taat sebelum terlambat karena ketaatan itu wajib dilakukan supaya tidak terjadi kekacauan. Kita belajar dari bagaimana bumi berada pada porosnya dan alam semesta semua berjalan pada porosnya. Ustadz maaf, Al-Anbiya ayat 33 Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. Nah, ini kita belajar. Wa huwallazi khalaqal laila wan nahar. Allah yang telah menciptakan malam dan siang. Wasyamsa wal qamar. Allah yang telah menciptakan matahari dan bulan. Kullun fi falaki yasbahun. Semua beredar pada garis edarnya masing-masing. Jadi bumi, matahari, siang dan malam begitu teratur karena taat. Bumi mengitari matahari, matahari mengitari tata surya yang lainnya. Semua fi falaki yasbahun. Semua taat beredar pada garis edarnya masing-masing. Jadi Anda bisa lihat kenapa Allah nyuruh taat sama kita. Supaya hidup kita maslahat. Supaya hidup kita teratur. Supaya hidup kita selamat. Ibu, yang ibu cari dalam hidup apa? Selamat. Taunya dari mana, Pak? Dari Pak Aam. Bagaimana? Dari doa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah itu, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarokta. Aslinya hidup kita tuh cari selamat. Kalau ingin selamat, taati aturan. Kan kita di setiap sholat jelas kita kudu istighfar karena tidak ada manusia yang tercipta sempurna. Manusia mah Pak, Bu, diwarnai dengan kekhilafan, kekurangan, kesalahan. Itu ciri khas manusia. Ya kan? Gitu. Makanya yang pertama kali kita ucapkan selesai kita menghadap Allah, ruh kita menghadap kepada Allah dengan doa-doa saat sholat. Astaghfirullah. Ya Allah, ampuni saya. Ampuni saya. Ampuni saya. Setelah mohon ampun, ya Allah, Allahumma antas salam. Ya Allah, engkau sumber wa minkas salam, dan darimu keselamatan. Jadi artinya, ya Allah, engkau sumber keselamatan, darimu keselamatan. Beri saya keselamatan. Nah, makanya Pak, Bu, Bapak Ibu kalau umroh, setelah Anda masuk Masjidil Haram dan itu tetap talbiyah. Jadi kan kalau kita ihlal ihram, labbaika Allahumma umratan. Setelah itu kita talbiyah. Labbaika Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. La syarika lak. Terus diulang, di mobil diulang, nyampe hotel diulang. Lalu nanti kita siap-siap ke masjid, masih talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Terus gitu kan. Begitu Anda lihat Ka'bah, talbiyah dihentikan. Jadi talbiyah itu kapan berhenti? Saat lihat Ka'bah. Jadi pas masuk, itu masih talbiyah. Masuk masjid. Ya, masuk masjid masih talbiyah. Begitu kelihatan Ka'bah. Nah, pembimbing akan mengatakan, Bapak Ibu,
sekarang membaca doa melihat Ka'bah. Doa melihat Ka'bah itu sama kayak yang tadi. Allahumma antas salam wa minkas salam. Hanya kesananya fahayyina robbana bisalam. Kebayang gak sama ibu bapak? Ba'da sholat kita minta keselamatan. Ketika kita melakukan satu ibadah yang jarang dilakukan, ya, yaitu umroh atau haji, maka Anda bisa tahu, begitu Anda lihat Ka'bah, Allahumma antas salam, ya Allah engkau sumber keselamatan, wa minkas salam, darimu keselamatan, fahayyina robbana bisalam, ya Allah beri hamba kehidupan dengan penuh keselamatan. Jadi aslinya manusia mencari, ibu, ngapain ibu nyekolahin anak capek-capek? Supaya di kemudian hari dia selamat. Ya, iya supaya anak kita selamat menghadapi kehidupan, menghadapi tantangan hidup. Ya kan? Nah ibu ngapain ikut MPI jauh-jauh? Supaya selamat. Ya, selamat dunia, selamat akhirat. Dan semoga juga nanti anak cucu kita bisa selamat. Ya, artinya yang kita cari dalam hidup mah nah, untuk bisa selamat kuncinya adalah taat. Buktinya alam semesta ini tidak bertabrakan, ya, karena taat. Kullun fi falaki yasbahun. Semua berada pada garis edarnya. Makanya untuk anak-anakku tercinta, kalian kalau ingin sukses sekolah itu sebenarnya tidak cukup dengan pintar, tapi kudu taat sama dosen, taat sama guru, gitu. Makanya Bapak Ibu kalau bicara ayat tentang mencari ilmu, apa katanya? Tafassahu apa Bu di surat Al-Mujadalah? Apabila dikatakan berlapang-lapang, berlapang-lapanglah. Wakilan syuzu fan syuzu. Kalau dikatakan berdiri, berdirilah. Artinya taat ke guru. Kata guru teh, ayo bergerak. Geser, ulah mah, geser. Ayo teh. Ayo teh. Anda sudah ya teh apa? PW kan gitu. Jadi kalau misalnya kata panitia teh, ibu kasihan yang di belakang tidak dapat duduk, ayo bergeser, bergeser. Ayo ibu-ibu ke, sampai geser. Ya. Nah, ternyata itu teh rumus sampai ayat tentang mencari ilmu itu ujungnya adalah yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang berilmu beberapa derajat. Karena ternyata untuk jadi orang berilmu teh dia butuh taat. Butuh taat loh Bu. Makanya ada istilah adab itu sebelum ilmu. Karena taat itu bagian dari adab. Nah, kembali ke sini. Yang namanya alam semesta itu beradab, dia taat pada Allah. Sehingga setiap semuanya beredar pada garis edarnya. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, apa buah kalau tadi kan alam semesta, kullun fi falaki yasbahun, semua berada di garis, sehingga terjadi suatu kemaslahatan alam semesta. Nah, apa yang akan kita rasakan kita sebagai manusia? Buah dari ketaatan itu apa? Ada buah ketaatan bagi kita. Kalau buah ketaatan dari alam semesta apa? Keteraturan. Kalau buah ketaatan untuk kita? Nah, dijelaskan di Al-Baqarah ayat 112, Ustaz. Al-Baqarah 112. Al-Baqarah 112. Halaman 17. Sudah ada? Enggak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nah ini Bu, Pak,
Bila kita selalu taat pada aturan Allah, taat pada aturan manusia untuk kemaslahatan, pokoknya taat weh dalam hal-hal kebaikan, baik urusan akhirat atau urusan dunia. Karena seorang beriman itu urusan dunia kudu taat, ya. Coba Bu, saya lihat KTP-nya. Saya nggak punya KTP. Nggak ada di Quran bahwa kita ini disuruh punya KTP. Kan? Itu kan urusan duniawi, tapi kudu taat sebagai warga negara kudu punya KTP. Saya mah di akhirat gak tidak akan ada. Saudara Amiruddin coba nicknya mana? Nomor induk? Enggak ada. Saya mah nggak peduli KTP apa. Sayang, kudu taat sebagai warga negara gitu. Kebayang nggak? Dalam Islam untuk urusan duniawi kudu taat pada aturan, apalagi urusan ukhrawi, ya. Balaman aslama wajhulillah. Barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, maksud menyerahkan diri itu taat dan ia berbuat kebaikan. Jadi pokoknya menyerahkan diri sama Allah teh. Kata Allah wajib melakukan ini ya aku ikuti. Kata Allah teh haram kamu lakukan ini ya aku tinggalkan. Jadi orang teh ya udah taat aja. Ya, hendaklah kamu menutup aurat, ya udah tutup. Ya, jangan kamu menampakkan aurat, ya sudah. Jadi enggak banyak komentar. Hendaklah kamu sholat di awal waktu. Ya. Ya. Hendaklah kamu nutup aurat. Tapi dah saya mah rambutnya butut. Nggak ditutup juga nggak apa-apa. Enggak, tutup. Pokoknya mah aurat mah tutup, butut oke. Iya, kan ada yang gini, ibu ada yang gini. Iya cenah kamu mah tutup aurat teh da gelis. Ari saya mah apa gitu. Nggak ada kaitan dengan cantik dan tidak cantik. Dengan rambutnya bagus atau tidak bagus. Taat we. Kalau kata Allah teh kamu harus nutup aurat, ya sudah tutup aurat. Kamu jadi nggak ada istilah tapi dah saya mah nggak ada tapi, pokoknya udah taat aja gitu, ya. Balaman aslama wajhulillah wa huwa musinun, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, taat patuh dan ia berbuat kebaikan, falahu ajruhu inda rabbihi, baginya pahala di sisi Tuhannya. Wala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut dan tidak bersedih. Nah ini buah dari apa? Buah dari ketaatan tuh pahala. Hari pahala mah kan kita sebenarnya belum tahu pahala kita segede apa. Karena Bapak Ibu ini pahalanya beda-beda. Beda-beda ya. Yang diantar jemput itu beda pahalanya dengan yang motor sendirian, anu nebeng beda, beda. Jadi ini yang hadir, makanya urusan pahala mah yang tahu hanya Allah. Ya, komoda nu hayang dijemput ku babaturana. Teteh mau ngaji enggak? Ya sok we jemput. Dijemput. Kan temennya di mana, di Ujung Berung. Temen yang pengen dijemput nanti di bukan mening buah batu Cimahi. Di Ujung Berung teh ya tuh ka Cimahi. Jangan Bagi orang yang mengatakan saya mah ingin dapat pahala Allah, jadi ringan. Anda sih orang nanti hitungan pisan. Jemput atuh aku, sangeunahna ka Cimahi, embung urang. Sugante di Dayeuh Kolot, jadi sekalian lewat Cimahi, sok sorangan. Nah, ada yang gitu kan. Tapi ada juga lumayan lah kebaikan gitu ya. Bu, ada juga istri yang kata suami teh, "Mah, ayah asa pengen nasi goreng," kan gitu. Dia menjadikan itu untuk pahala, bikin nasi goreng dengan ikhlas. Kan ayah nu bikin nasi, "Ini jika raja." Mereka, "Ini jika raja, pengen nasi goreng." Ibu, kalau ingin pahala mah udah, ibu jangan, "Ini jika raja." Kata suami teh,
Mah, ayah teh asa pengen teh tapi pakai ini ya mah jeruk ya kan gitu. Pakai lemon. Ini kayak lemon. Teh mah teh we atem kayak. Ayah ternyata lemonnya seep. Eta di warung meser. Kayak meser ke warung. Pokoknya nama kalau udah cari pahala mah udah nggak hitungan. Dikasih tahu kumaha sih. Nah, jadi saya bilang pahala mah hanya Allah yang tahu. Ya, yang penting kita kudu ikhlas. Orang yang taat baginya pahala di sisi Allah. Nah, tidak ada rasa takut, tidak ada. Nah, Bu. Yang dimaksud tidak ada rasa takut, tidak ada sedih teh gimana? Itu sebenarnya dijelaskan Ustaz, coba buka di surat Fussilat Ustaz. Surat Fussilat, surat ke-41 ya. Coba Ustaz maaf. Surat Fussilat ya. Ayat 41. Surat ke-41 ya. Ya. Surat ayat ke-30. Coba. Surat 41 ayat 30. Nah, jadi maksudnya gini. Dengar dulu, Bu. Di sini dikatakan, kalau kamu taat, balaman aslamu wajhahu lillah wa huwa musinun, siapa yang taat, patuh kepada Allah dalam keadaan berbuat baik, baginya pahala dari sisi Allah. Saya bilang tadi, kita teh nggak tahu pahala kita segimana. Tapi yang jelas kita kudu berusaha. Kalau tabungan mah kan kita tahu. Dilihat saldo teh. Kamari nabung 100.000. Ya Alhamdulillah sekarang 1.200.000. Besoknya 1.300.000. Kalau Anda nabung bisa kebaca. Tapi kalau nabung amal kita nggak tahu. Ini teh amal kita teh udah segimana kita nggak tahu. Nah terus ada kata-kata kalau kamu taat. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak bersedih. Maksud tidak takut dan tidak sedih itu gimana? Nah di surat Fussilat ayat 30 itu dijelaskan. Ayo Ustaz, mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah ini jawabannya. Kapan kita tidak takut? Apalagi? Tidak sedih. Kapan? Tatanazzalu alaihim. Kan saya tanya ibu bapak. Yang dimaksud dengan kalau kamu taat. Tadi kan? Kamu dapat pahala. Kamu tidak sedih. Kamu tidak takut. Maksud tidak takut, tidak sedih teh kapan? Itu penjelasannya. Innalladzina qalu rabbunallah, orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada mereka. Nah, kapan turunnya? Para ahli tafsir mengatakan indal hudur, ketika syakarat. Kata malaikat itu turun dan mengatakan, jangan kamu takut, jangan kamu sedih, bergembiralah dengan surga. Jadi kapan kita tidak takut dan tidak sedih? Saat syakaratul maut menjemput. Kan tema kita taat sebelum terlambat. Nah, dibahas bahwa kalau kita taat, teman-teman, maka
kita akan dapat pahala. Nah, pahala ini otoritas Allah. Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Yang penting kita kudu menjaga keikhlasan. Cuma sampai di situ. Terus kamu nggak akan takut, kamu nggak akan sedih. Kapan tidak takut dan sedih itu? Yang paling inti adalah saat kita bersendiri, only kita saja. Syakaratul maut itu hanya kita saja. Maka gini Pak Bu, kalau ada yang syakarat kan kita mentalkinkan. Itu mas sekedar kewajiban kita kepada orang yang syakarat. Tapi sebenarnya tanpa ditalkinkan, ujung-ujungnya gimana yang sakarat. Kan kemarin waktu musim COVID banyak yang sedih, Pak bapak saya meninggal karena COVID, saya yakin gak ada yang nalkinkan. Karena dia sendirian. Ya, saya bilang gak usah takut. Beliau itu pasti mengucap la ilaha illallah karena dalam keadaan bersendiri. Tapi punya kekuatan yang luar biasa. Malaikat datang, jangan takut, jangan sedih, surga menunggumu. Jadi orang yang taat kepada Allah mah pahala. Kemudian nanti ketika menghadapi syakaratul maut gak ada sedih, gak ada takut, bahkan happy. Karena di ayat surat Fussilat itu dikatakan wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Beri kabar gembira dengan surga yang dijanjikan kepada mereka. Nah, semoga kita termasuk kelompok seperti ini. Jadi kita dapat pahala karena ketaatan. Kemudian kita juga gak takut, gak khawatir. Ketakutan dan kekhawatiran saat kita benar-benar sendiri. Kan kalau ketakutan, kekhawatiran sekarang mah, ibu takut ya kan? Teteh kesini. Kenapa mah? Iya mama tasa. Keeng. Keeng bahasa Indonesianya apa? Bu, ibu bisa minta anak datang, teman datang, ya? Coba kalau sedang syakarat. Ayah temenin mama. Mangga mama. Kan ibu lagi syakarat minta ditemenin ku mama, ku suami. Ya, mual mungkin. Ayah temenin mama takut. Nggak bisa. Jadi saya dan Anda semua pada akhirnya berada dalam kesendirian. Siapapun nggak ada yang bisa nolong kita. Jadi ingat loh, kita itu akan merasa takut dan khawatir saat syakaratul maut menjemput. Terus kita enggak bawa bekal apa-apa. Tapi bagi orang yang bawa bekal apa-apa, taat, patuh ya, rajin istighfar, sebagai manusia pasti ada salah. Quran tadi surat Fussilat mengatakan, Allah takhofu, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Jangan takut, surga menunggumu. Semoga kita termasuk kelompok seperti itu. Amin ya robbal. Ibu bapak itu saja yang bisa kita bahas ya. Udah 10:30. Ibu mah kamari ngomel. Serba salah kalian mah. Kamari azan baru selesai. Ini azan baru selesai. Ayeuna sesuai waktu 10:30. Udah lagi. Emang sok rudet susah tuh. Tepat. Ya. Jadi Bu, insya Allah besok kita kehadiran juga sahabat saya, guru kita semua, Ustadz Abdullah Gimnastiar, A'agim, beliau sudah menyanggupi ke sini. Dan diisi perutnya bisa kayak kemarin sampai duhur. Ya, bisa sampai duhur karena kamari aya nu kieu coba orang lapar, coba sampai duhur. Nah, jadi bisi khawatir sampai duhur ya, bawa bekal buras ataupun yang lainnya ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.